Kenapa sih penting gereja? Minimal ada tiga alasan. Karena gereja adalah tubuh Kristus. Siapa ini maksudnya? Kita, Bapak Ibu, kita ini. Pribadi-pribadi kita adalah tubuh Kristus, bukan gedung yang mati. Tubuh Kristus itu diri kita yang sudah bertobat pada Kristus, yang sudah lahir baru. Efesus 1 ayat 23. Jemaat adalah tubuh Kristus. Disempurnakan oleh dia yang menyempurnakan segala sesuatu dimanapun juga. Siapa itu? Yesus Kristus. Kalau semua orang Kristen memahami arti dan pentingnya gereja adalah diri kita sendiri, tubuh kita sendiri. Mereka orang Kristen. Terlihat jelas bukti atau buah-buah pertobatannya dan perubahan. Orang Kristen menjadi gaib dan terang. Menjadi teladan dia. Di rumah, di jalan, di pasar, di kantor. Orang Kristen tidak akan ada lagi yang ikut serta-merta terlibat di dalam apa? Sus korupsi. Kalau dia sudah bertobat pada Kristus. Persoalannya kita seringkali menjadikan sesuatu hal yang bukan prinsip. Menjadi prinsip. Contoh saya katakan tadi. Kalau kita tidak punya gedung gereja yang megah, kita merasa sebagai pendeta gagal jadi pendeta. Harus enggak. Karena saya yakin-yakinnya dan saya percaya betul. Sukses tidaknya saya sebagai seorang hamba Tuhan. Bukan karena saya punya gedung gereja. Bukan. Tapi berapa banyak jiwa yang sudah saya bawa kepada Kristus lewat pertobatan dan kelahiran baru. Itulah yang menentukan nilai atau bobot panggilan saya sebagai seorang hamba Tuhan. Untuk itulah kita mengatakan, jikalau ada satu orang bertobat, malaikat-malaikat surgawi akan bersuka cita. Saya nggak pernah menemukan di Alkitab, kalau kita sudah punya gedung sendiri, tingginya sampai langit ketujuh, malaikat-malaikat surgawi akan bersukaria. Saya nggak pernah baca dan saya tidak pernah menemukan itu dalam Alkitab. Saya tidak tahu Bapak Ibu menemukan atau tidak. Kalau Bapak Ibu menemukan, boleh bagi saya loh. Tidak berarti gedung gereja tidak penting-penting, tapi ya jangan hal yang amat sangat penting kita abaikan, itu maksud saya. Karena persoalannya kita kejebak memprioritaskan gedung yang mati sehingga kita sampai lupa tidak memberitakan ini juga pada orang lain. Dan kita hanya mengumpulkan banyak orang datang ke gereja tiap minggu, tapi kedatangan mereka tidak membawa pertobatan, boro-boro berubah. Sia-sialah kita punya pelayanan. Sia-sialah kita jadi hamba Tuhan. Kalau pada akhirnya begitu rupanya hasil akhir daripada pelayanan kita. Maka sekali lagi, kenapa gereja itu penting? Karena gereja itu bicara tubuh Kristus. Siapa kita ini? Badan kita ini, daging kita ini Bapak Ibu. Yang sudah bertobat terima Yesus. Maka untuk itulah Paulus katakan juga dalam Roma 11. Persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup. Tapi harus kurus. Suci. Itu adalah ibadah yang sejati. Maka artinya apa? Kita harus menjaga kekudusan dan kesucian dan kesempurnaan totalitas hidup kita dari ujung rambut sampai ujung kaki. Kita harus menjaga kekudusan dan kesucian kita. Bukan hanya hari Minggu. Habis ini Selasa, Rabu, kami cuma satu. Setiap detik, menit, jam, hari Minggu, bulan, dan tahun. Di rumah, di pasar, di jalan, di mana saja.
Karena kita ini tubuh Kristus, Bapak Ibu. Ini alasan yang pertama. Mengapa gereja itu penting? Yang kedua, Kristus adalah kepala gereja. Artinya apa? Pemimpin agung kita adalah Kristus, bukan ketua sinode, bukan kepala sidang, bukan pendeta. Tos. Efesus 5:23. Karena suami adalah kepala istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan. Jadi, kalau ada orang yang menganiaya kita sebagai orang percaya nih, menganiaya kita sebagai orang percaya, ya, atau membunuh kita karena kita komitmen dan konsisten mengasihi dan melayani Tuhan, itu sama dengan dia sedang menganiaya Kristus. Stefanus contoh, dia kan dianiaya karena komitmen dan kesetiaannya untuk percaya kepada Tuhan. Itu sama dengan orang-orang menganiaya, melempari dia sampai mati. Dia sedang melempari Kristus. Maka hadiah untuk Stefanus apa? Rohnya. Langsung Tuhan pisahkan dari dagingnya, lalu Tuhan pindahkan ke pangkuan Abraham atau surga. Yang ketiga, mengapa gereja itu penting? Karena gereja adalah perwakilan Kristus. Artinya, kita orang yang sungguh-sungguh bertobat percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Kalau kita kepada Tuhan, harus dibuktikan, dong, ketaatan kita di dalam beribadah kepada Tuhan. Ketaatan kita kepada Tuhan harus juga diwujud nyatakan dengan apa? Menjaga kekudusan dan kesucian di dalam totalitas hidup kita. Lukas 10:16. Barang siapa mendengarkan kamu, ia mendengarkan aku. Barang siapa menolak kamu, ia menolak. Dan barang siapa menolak aku, ia menolak dia yang mengutus aku. Apa yang dikasih oleh Tuhan Kristus? Contoh Paulus. Sebelum dia bertobat kepada Kristus, namanya Saulus. Dia banyak menganiaya orang-orang percaya pada Yesus pada zaman itu. Apa akibat yang dialami oleh Paulus? Tuhan butakan matanya selama beberapa hari, beberapa malam. Itu kan hukuman bagi orang yang menganiaya orang-orang percaya. Tapi di balik hukuman Tuhan kepada Paulus atau Saulus sebelum dia bertobat menjadi Paulus, menjadi momentum pertobatan dan perubahan bagi Saulus akhirnya menjadi Paulus. Dan ujungnya apa? Paulus menjadi hamba Tuhan yang luar biasa sampai ujung hidupnya. Inilah pentingnya gereja.